Shalom. 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 Ya, puji Tuhan ya. Kita ketemu lagi. Selamat malam juga suster. Ayo kita akan mulai ya. Berbahagialah Bapak Ibu yang datang malam hari ini. Kita akan melihat wajah Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini. Kita fokus, kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Kita hening sejenak, kita buka hati kita, lembutkan hati kita saat ini. Kita buka dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami, bahkan sangat baik bagi kami. Dengan apa kami membalas kasih-Mu, selain kami terus memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, lihatlah kami anak-anak-Mu Tuhan, yang setiap seminggu sekali di tempat ini Tuhan. Kami bersekutu berdoa untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya kami tidak berkelebihan. Kami mohon kepadamu Tuhan, curahkanlah berkat-Mu, kuasa-Mu kepada kami semua Tuhan, agar kami mengalami kasih-Mu. Tuhan, sebelum kami mengenal Engkau Tuhan, kami buang hidup kami ini Tuhan, dan kami tanti-intinya Tuhan syukur Tuhan, dan Engkau tak pernah lelah mencari diri kami Tuhan. Tak kusangka Engkau selalu menunggu hidup kami Tuhan. Di altar-Mu kami sadari selama ini Kau menanti Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan. Kami buang kehendak kami ini Tuhan. Kami lepaskan kehendak kami. Biar seluruh nafas kami ini Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, izinkan kami naikkan pujian ini sebagai doa kami kepadamu. Mari kita naikkan pujian ini, kita sama-sama nyanyi. Tuhan, Engkau telah memilih kami Tuhan, sebelum kami ada ini Tuhan. Tuhan, Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenun serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, hidupku, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Engkau memilihku Benar Tuhan, sebelum kami ada. sebelumku ada. Jemarimu Tuhan, Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, buang hidupku.
dulu Kau menunggu hidupku di altar ku sadari selama ini Kau menanti ku akui semua dosaku ku lepas kehendakku biar seluruh nafasku memuliakanmu Yesus Tuhan Kau Rajaku Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu ku sadari selama ini Kau menanti ku akui semua dosaku ku lepas kehendakku biar seluruh nafasku memuliakanmu Yesus Tuhan Kau Rajaku biar seluruh nafasku biar seluruh nafasku memuliakanmu Yesus Tuhan Kau Rajaku biar seluruh nafas kami Tuhan biar seluruh nafasku memuliakanmu Yesus Tuhan Kau Rajaku kami ingin bersyukur kepada-Mu saat itu ku bersyukur Bapa kami bersyukur Tuhan ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu buat kasih setiamu di dalam hidupku ku bersyukur Bapa kami bersyukur Tuhan ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku ku bersyukur Tuhan. Tuhan Mari sama-sama naikkan ku bersyukur ku bersyukur Bapa kami bersyukur Tuhan ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku ku bersyukur Bapa kami bersyukur ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku ku bersyukur Tuhan sama-sama kita bersyukur Engkau selalu baik Tuhan kepada kami Yesus. Terima kasih buat kasih sayang-Mu.
Bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu, kemurahanmu selalu ada bagiku, pertolonganmu selalu tepat datang pada waktunya. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang Engkau berikan buat kami semuanya, sehingga kami boleh ada di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu, anugerah-Mu, serta cinta-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Terima kasih kasih Bapa. Bapa. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat segala yang terjadi dalam hidup kami ini Tuhan. Engkau adalah jaminan hidup kami Tuhan. Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa yang penuh kasih, itulah doa kami, ungkapan syukur kami, baik bersama-sama maupun secara pribadi Tuhan. Kiranya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mohon sekali lagi kepadamu Tuhan, berkati kami, curahkan kami dengan kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu, agar kami selalu dipimpin oleh kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa yang sederhana ini kami panjatkan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Baik Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah berdoa, kita sudah mengucapkan syukur bersama-sama maupun secara pribadi. Kiranya saatnya kita untuk terus memuji Tuhan bahwa Yesus yang ada di tengah-tengah kita saat ini, Dia benar-benar anak Allah yang diturunkan untuk kita, untuk menjadi segalanya bagi kita. Kita akan naikkan pujian ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari, anak Allah, Yesus namanya. Yuk, semua ikut nyanyi ya. Ayo, mari sambil bertepuk tangan. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
bentang. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Hidup jadi. Amin, amin, amin. Iya. Saya mau bertanya nih, Tuhan Yesus baik ya? Sekali lagi, Tuhan Yesus baik? Baik. Baik ya. Kita lanjutkan pujian ini. Kita naikkan pujian ini. Tuhan Yesus baik. Tiada pernah tidak berkesudahan ya. Kasih setiamu ya Tuhan. Ayo boleh berock and roll, boleh joget. Kasih setiamu Tuhan, selalu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sangat baik. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, Ya Yesus. selalu baru rahmat-Mu bagiku. Ya, yes. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berhenti di hidupku. Ya Tuhan Yesus baik. Yesus baik, Dia sangat baik. amat baik, Oh, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Iya, iya, iya. sungguh amat baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya untuk selama. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk, silakan duduk. Lain waktu wajib ya buat ibu bapak untuk memberikan sharing kesaksian ya. Karena saat kita sudah bertumbuh dalam iman. Baik, kita akan masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita tanggapi kesaksian tadi. Kita mohon Roh Kudus, Allah Roh Kudus menjamah kita satu persatu di tempat ini. Kita naikkan pujian ini. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan,
Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu sayang. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu hingga di hadirat. sekali lagi kita naikkan pujian. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu sayang. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu hingga di hadirat. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hati kami, jamah hati urapi kami Tuhan. urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu hingga di hadirat. Oh Allah Roh Kudus, jamah kami, Allah Roh Kudus, jamah hati kami, jamah hati urapi kami Tuhan. urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu hingga di hadirat. Rindu selalu Tuhan, Rindu selalu dekat denganmu hingga di hadirat. benar Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Lawatlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami rindu saat ini Tuhan, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kami ingin menyembah-Mu saat ini Tuhan. Kami ingin masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Karena Engkau adalah roh, roh yang hidup Tuhan. Yang tidak Ku sembah saya udah bangkit berdiri. Yesus yang ku sembah, pribadi yang setia bagimu. Seluruh hidupku serahkan padamu selamanya, Selamanya selamanya. Kau Tuhan berkata selamanya. Katakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Saat hatiku ku sembah Tuhan, ku sembah. ku sembah, ku sembah. Katakan
Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku, seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, Selamanya, oh selamanya Tuhan. selamanya. Kau Tuhan Bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku Benar Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku Sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Jamah kami. Rasakan jamahan Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan saat ini. I love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Jamah kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. I love you, Lord Jesus. We trust you, Lord Jesus. I trust you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Saat ini Allah Roh Kudus berbicara kepada kita. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan ditambahkan untukmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi anak-anakku, aku berkata kepadamu, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat kami tadi menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dalam keheningan Tuhan, kami merasakan kasih-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan,
Engkau berbicara kepada kami, Tuhan. Bisikanlah Tuhan. Katakanlah kepada kami, Tuhan, apa yang Kau kehendaki, Tuhan. Kami mohon kepadamu dengan kerendahan hati saat ini, Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu, berkat-Mu bagi kami, agar kami semua yang hadir malam hari ini di tempat ini mengalami kasih-Mu, Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih malam hari ini Engkau telah mengirim hamba-Mu yang terkasih, anak-Mu yang terkasih, Bapak Purnomo Budiharjo di tempat ini, Tuhan. Urapilah dia, Tuhan. Pakailah dia, Tuhan, untuk mewartakan kabar baik bagi kami, menyampaikan firman-Mu, sabda-Mu kepada kami. Urapi dia, Tuhan, dan kami percaya sebelum Pak Purnomo Budiharjo hadir di tempat ini, Engkau telah mengurapi terlebih dahulu, Tuhan. Kami rindu sekarang kepadamu, Tuhan. Jadikan kami ini, Tuhan, sebagai istana cinta-Mu, Tuhan. Jadikan hati kami sebagai istana cinta-Mu, Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan, di hadapan-Mu? Tuhan, ampuni dosa kami, Tuhan. Izinkan kami, Tuhan, menaikkan pujian ini sebagai hormat kami kepada-Mu. Siapakah aku di hadapan-Mu, Tuhan? Aku di hadapan-Mu, Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta
Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Tuhan Allah Bapa yang berada di surga. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Tuhan. Kado pada malam hari yang indah dan cerah ini kami boleh Kau kumpulkan di sini Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu dalam nama-Mu Tuhan. Hadirlah di sini. Kami yakin dan percaya Engkau pasti hadir di sini karena 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Kau pasti hadir di sini. Dan Kau lihat Tuhan, kami banyak Tuhan. Kami yakin Kau akan hadir di sini. Untuk itu curahkanlah Roh Kudus-Mu, bukalah hati kami agar supaya kami bisa menerima firman ini dan melakukan dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mohon urapilah mulutku, urapilah hatiku supaya apa yang keluar dari mulutku ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja, bukan untuk memuliakan aku. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami doakan bersama dengan Bunda Maria dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa yang selalu setia, menolong, mendampingi, dan membantu kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Shalom. Selamat malam Ibu, Bapak, adik kakak, saudara-saudariku semua. Apakah Anda bahagia hari ini? Ada sukacita ya? Saya yakin kalau datang ke PD pasti penuh sukacita. Oke, hari ini saya diminta sama Ibu Lis, tapi katanya Ibu Lis gak datang hari ini ya. Diminta Ibu Lis untuk membawakan Tuhan izinkan yang pahit terjadi dalam hidup kita. Diambil dari Roma 8 ayat 28 dan Yeremia 29 ayat 11. Sebelum mulai izinkan saya memperkenalkan diri saya. Tadi dikatakan nama saya Purnomo Budi Harjo. Dan kemudian istri saya datang mendampingi saya. Kami dikaruniai oleh 3 orang putri, ya. Yang pertama sudah lulus sarjana S2 dalam bidang arsitektur dari University of Michigan di Ann Arbor. Yang kedua dan ketiga kembar anak kami. Yang kedua dia ngambil chemical engineering juga di University of Michigan Ann Arbor. Yang ketiga ada di University of California San Diego ngambil biochem, ya. Itu sekilas tentang keluarga. Kalau pelayanan saat ini di paroki saya sudah umat biasa. Cuman kadang-kadang kalau hari Minggu saya jadi supirnya prodiakon. Karena istri saya jadi prodiakon, jadi saya suka nyupirin kalau viatikum, ya. Oke, terus kalau sekarang ini mungkin pelayanan saya lebih banyak bergabung di Sekinah. Saya tergabung di FKPM. FKPM itu Forum Komunikasi Pewarta Mimbar. Jadi kalau Pak Agus Susanto itu suami Bulis itu bos saya. Dia ketua FKPM. Juga saya tergabung di FKPE, Forum Komunikasi Pengajar Evangelisasi. Ya, ngajar CAP, SEP gitu ya. Dan juga kebetulan saya bergabung di Perhimpunan Sekinah Bina Insani dan juga di jaga di Yayasan Providencia Divina. Itu dulunya punya MSC, tapi sekarang dalam proses kembali lagi ke MSC karena sempat nakal lah, pernah keluar, sekarang lagi balik lagi. Nah, memang lama dulu saya juga pernah melayani sebagai anggota yayasan di Ursulin Indonesia. Tapi itu selesai di tahun 2019 lalu, Januari 2019. Oke, itu sekilas tentang diri saya. Sebelum mulai, kalau boleh saya mau bercerita dulu. Kira-kira sekitar 5-6 tahun yang lalu, saat itu saya sedang menghadiri anak saya wisuda masternya ya. Saya lagi datang, kebetulan saya lagi di Amerika, ada telepon saya bunyi terus, berdering terus. Sampai saya lagi mikir ini siapa gitu loh. Orang ini kok nelpon saya terus gitu ya. Nah sampai akhirnya saya WA dia karena kebetulan saya lagi di luar negeri. Saya WA dia, saya bilang, Pak, saya lagi di luar negeri, ada apa gitu loh, ada yang bisa saya bantu. Dan kebetulan orang yang nelpon saya ini, kalau boleh ngomong, sebetulnya saya nggak begitu kenal. Karena saya baru ketemu dia baru 1 kali, dalam hidup saya baru ketemu 1 kali, itu pun urusan bisnis, dan saya ketemu dia tidak lebih dari 15 menit. Saya sendiri bingung kenapa dia nyari saya, terus dia bilang, Pak, saya mesti telepon sama Bapak. Tapi saya lagi di luar negeri, Pak. Gimana? Terus akhirnya dia tetap telepon. Akhirnya saya angkat juga teleponnya.
Dia bilang, Pak saya harus ketemu Bapak. Nggak mungkin, saya di luar negeri gimana saya bisa ketemu. Saya bilang, udah by phone aja. Nggak bisa, saya harus ketemu. Dia maksa sekali. Dan saya lihat dari nada suaranya seperti apa ya, orang sedang depresi, sedang beban berat. Nah, saya bilang, emang ada apa? Dia bilang, anak saya meninggal. Saya pikir, tadinya saya berpikir anaknya meninggal, dia mau minta saya bantu doakan atau gimana. Karena dulu saya memang pernah jadi prodiakon juga di paroki. Ya, saya pernah jadi prodiakon, saya pernah jadi koordinator prodiakon. Biasanya banyak orang yang suka minta, kalau nggak nyari pastor nggak bisa, nyari saya untuk minta didoakan gitu loh. Nah, singkat cerita akhirnya saya bilang, Pak mau nggak saya kenalin sama Romo aja yang bisa bantu Bapak. Dia bilang mau. Saya kasih 3 nama Romo, tapi dia telepon, rupanya Romonya nggak angkat. Dia cari saya lagi, dia bilang, Romo ini nggak angkat teleponnya Pak, katanya. Coba ya saya teleponin dari 3 ini, 2 nggak ngangkat, yang 1 ngangkat. Pas saya telepon dia bilang, Pak saya lagi ada di airport, saya mau pergi ke Jogja, terus malam saya langsung ke Ambon, dia bilang. Dia bilang saya nggak bisa ketemu. Saya bilang, Romo kayaknya orang ini ada masalah, kalau bisa Romo ketemuin, ngomong atau minimal telepon lah, angkat teleponnya. Ya udah katanya suruh dia telepon deh. Terus nggak tahu gimana, saya bilangin Pak telepon dia lagi, tapi sebelum dia telepon lagi Romonya telepon saya, karena Romonya tadi bilang kasih saya waktu 10 menit saya mau check in dulu, dia udah di airport mau check in. Akhirnya Romonya telepon saya, Pak udah deh ntar sore suruh datang aja orangnya, jemput saya di airport, saya dari Jogja saya balik lagi, tadi saya udah tanya ada tiket saya bisa balik ke Jakarta. Ya saya bilang puji Tuhan Romo bisa ketemu. Singkat cerita dia ketemu, selesai, saya nggak tahu ceritanya apa-apa. Sampai kemudian setelah saya kembali ke Indonesia, saya ajak Romo ini makan, setelah mungkin 1 bulan gitu ya, saya ajak Romo ini makan, terus Romo itu tanya, bagaimana Bapak itu? Saya bilang, saya nggak tahu ceritanya. Loh, kok nggak tahu? Kata itu teman kamu. Iya, tapi saya baru ketemu sekali Mo, saya bilang. Terus Romo itu pesan, Bapak harus dampingi orang ini. Saya berpikir, kenapa gitu? Saya bilang, ada apa Mo? Romo nggak mau cerita, ya mungkin ada sesuatu lah. Romo nggak mau cerita, pokoknya dia pesan Bapak harus dampingi orang ini. Akhirnya saya ajak Bapak ini masuk ke komunitas kami. Kebetulan saya di setiap Jumat kedua dan Jumat keempat di rumah tuh ada kita buka untuk pendalaman Alkitab. Saya ajak, dan dia ini tinggal jauh dari Jakarta tuh mungkin 3 jam lah, 2-3 jam. Rumahnya tuh cukup jauh. Tapi dia mau datang. Dan itu kadang-kadang pulang jam 10 gitu ya. Saya udah usir-usir, kita biasanya kumpul sampai jam 11. Pak, Bapak nanti macet jalanan pulang gitu. Sampai waktu itu saya monitor kadang bisa sampai jam 2, jam 1 baru sampai rumahnya, tapi dia rajin. Nah, singkat cerita dia udah masuk di komunitas kami sampai satu saat tadi saya katakan saya pernah melayani di Ursulin, ada satu suster dari Ursulin telepon saya, Pak, Bapak kenal nggak dengan Bapak A gitu misalnya. Saya bilang, saya nggak kenal suster. Dia bilang, nggak mungkin Bapak nggak kenal, karena orang ini bilang dia pernah mau bunuh diri, dia nyari Bapak nggak jadi. Saya ketawa, saya bilang, suster salah, nggak ada cerita seperti itu gitu loh. Saya bilang, suster salah, saya bilang. Bener Pak, karena orangnya di depan saya. Terus dia bilang, suster bukan saya tapi adik saya namanya si Anu. Terus saya bilang, oh saya kenal orang itu, tapi saya rasa bukan bunuh diri suster. Oh ini kakaknya yang ngomong katanya. Ya udah, singkat cerita udah saya cuma pikir, waduh kok serem juga gitu ya. Tapi karena dia tergabung di komunitas kami, jadi waktu dia datang saya tanya, Pak maaf ya, saya ketemu suster dicerita begini-begini, ini kakak Bapak. Iya kakak saya katanya. Emang bener? Iya Pak, waktu itu saya mau bunuh diri. Nah rasa ingin tahu saya tanya, kenapa Bapak bisa nyari saya gitu loh. Karena saya baru ketemu 1 kali dan dia tidak tahu siapa, urusannya bisnis gitu, nggak ada urusan religius gitu ya. Dia bilang, saya sebetulnya nggak nyari Bapak, saya cuma mau pesen sama 1 orang kepada keluarga saya, dia udah mau lompat gitu loh. Tapi bolak-balik nyari kok keluarnya nama Bapak, nomor telepon Bapak lagi, makanya saya telepon, dia bilang. Nah tapi untung saya ketemu sama Bapak, saya ngomong sama Romo, jadi saya bisa nggak jadi itu semua. Nah terus akhirnya dia karena tergabung di komunitas kami ini, dia jadi rajin, dia belajar Alkitab, dan dia bisa jadi bapak permandian banyak orang, beberapa orang dicerita gitu ya. Bahkan dia bisa ngajarin orang berdoa, Bapak kami segala rosario dan segala macam dia bisa ngajarin.
dia bisa menjadi berkat akibat setelah dia mengalami keterpurukan, ya. Jadi itu yang terjadi. Memang kadang kita manusia pada saat mengalami kesulitan, ya, pada saat mengalami masalah, kita seringkali malah berontak, kita marah sama Tuhan, kita nggak bisa terima itu. Kenapa ini terjadi sama kita? Kadang-kadang nalar kita malah nggak bekerja, nalar kita ini. Kenapa nalar kita nggak bekerja ini? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan, kita melakukan sesuai emosi kita, apa yang kita mau lakukan, kita mengandalkan diri kita sendiri. Bahkan kadang-kadang seperti tadi, kita playing God, kita merasa kayak kita ini Tuhan, kita mau bunuh diri, kita mau mengambil kehidupan, padahal kita semua tahu kehidupan itu punya siapa? Kehidupan itu punya Tuhan, kan? Nah, walaupun itu hidup kita sendiri, kita tidak bisa mengambil kehidupan itu. Jadi seperti itu kan kadang-kadang mungkin disebabkan karena kita manusia, kadang-kadang kita merasa diri kita adalah orang baik, kita merasa diri kita itu adalah orang benar, kita merasa kita sudah berbuat lebih, ya. Kita merasa kita sudah berbuat lebih, kita merasa kita ini nggak pantas sakit, nggak pantas menderita gitu. Kenapa ada penderitaan seperti ini? Kita berontak. Makanya tadi dibilang judulnya apa? Ya, Tuhan izinkan yang pahit terjadi dalam hidup kita. Ya kan, kalau bahasa Inggrisnya yang sering ngetop itu, ya, why bad things happen to people, to good people. Tapi kadang-kadang ini kenapa goodnya saya coret? Karena kita sebetulnya bukan orang baik. Kita nggak bisa bilang diri kita baik. Kita ngerasa diri kita baik, kita ngerasa diri kita benar, kita ngerasa kita nggak berhak untuk sakit. Tapi kita ngerasa udah berbuat lebih karena kita merasa kita adalah orang yang baik. Sebetulnya kita nggak pantas sakit segala macam, ya. Tapi apa benar kita orang baik? Baik kan menurut pandangan kita sendiri. Kalau ingat Roma 3 ayat 23 bilang semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 juga bilang upah dosa adalah maut. Memang kasih karunia Allah kita mulai hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kita mendapatkan karunia hidup kekal dari Tuhan itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Tuhan dengan kita hidup dalam Yesus. Memang setelah kita kenal Yesus, kita hidup dalam Yesus, tentunya kita akan ikutin firman, kita berusaha untuk menjadi baik. Memang waktu kita berusaha jadi baik, apa kita bisa selalu baik? Pasti ada jatuh bangunnya. Tapi karena kita kenal Yesus, kita harus berani bangkit saat kita jatuh, kan. Kita harus berani kita melakukan itu semua. Kita harus berani bangkit. Ya. Kok mati? Oke. Nah, kalau masih ingat kita di Lukas 18 ayat 18 sampai 19 dikatakan ada seorang pemimpin bertanya pada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, ini jadi kita bisa lihat sebetulnya yang baik itu Allah. Kalau kita merasa kita baik, sebetulnya ya sulit, ya. Saya pernah ngalamin seperti nanti saya cerita, kenapa saya merasa diri saya baik, padahal akhirnya saya sadar sebetulnya saya bukan orang baik gitu, ya. Nah, pernah ada yang lihat film ini enggak? Dulu pada waktu tahun 2013, 2014 ini cukup ngetop sih film ini. Kita cari ini film, saya lupa, kalau nggak salah dari Thailand atau dari India gitu, ya. Namanya PK, ada orang namanya si PK ini. Ini film komedi religius menurut saya. Yang saya mau cerita dari film ini adalah, di film ini dia menyindir kita semua. Kadang-kadang kita menyembah Tuhan, tapi kita nggak kenal Tuhan yang kita sembah. Kita kadang-kadang nggak sadar kita tuh nyembah siapa. Tuhan itu ternyata dia bilang menurut film ini ada dua, dan menurut saya ada benarnya juga. Tuhan tuh ada dua. Satu, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan pencipta. Satu lagi Tuhan yang kita ciptakan.
Kenapa dia bilang Tuhan yang kita ciptakan? Mungkin kalau ingat di kitab Keluaran ya, umat Israel keliling 40 tahun sama Musa. Masih ingat cerita itu kan? Pada saat Musa naik ke atas gunung Sinai, Gunung Tabor itu dia mau menerima 10 perintah Allah, dia pergi mungkin agak lama. Umat Israel kumpulin emasnya, dia kasih ke Harun, dia bikin patung lembu emas ya. Terus kemudian dia sembah yang bilang suruh jalan dianya, dan itu mungkin contoh daripada Allah yang kita ciptakan, bukan Allah pencipta loh, Allah yang diciptakan sama kita manusia. Dan sampai sekarang pun rasanya masih ada, kita pun masih punya Allah-Allah yang kita ciptakan sendiri. Apa misalnya? Ada orang yang mungkin menuhankan karirnya sampai dia lupa sama anak istrinya, atau istrinya lupa sama suami dan anaknya untuk karirnya. Atau juga ada yang mentuhankan uang misalnya, jadi mamon itu. Dia melakukan Tuhan, dia melakukan segala sesuatunya, dia nggak peduli apa yang terjadi. Tapi yang penting saya mendapatkan apa yang saya mau, menuhankan di situ. Nah ini yang kita mungkin perlu hati-hati. Kita mesti lihat kita mau menyembah Tuhan yang mana. Ya. Nah, melalui film ini juga saya sadar kadang-kadang penderitaan atau kepahitan yang kita alami manusia itu membuat kita jadi berpikir, kenapa sih saya menderita seperti ini? Apakah saya berbuat salah? Atau apakah saya berbuat dosa? Atau apa Tuhan gak peduli sama saya? Apa Tuhan gak sayang sama saya? Gitu. Jadi buat orang berpikir, dan kita jangan lupa, si jahat pun dia pasti ikut ambil bagian di sini. Dia menggelitik pikiran kita. Kenapa? Kita semua tahu si jahat pasti nggak mau dong kita dekat sama Tuhan kan. Dia maunya kita terombang-ambing aja. Bukan begitu? Nah, jadi karena dia tidak mau kita dekat sama Tuhan, dia ajak pikiran kita bermain. Sehingga kita lupa sebetulnya Tuhan yang kita sembah ini siapa. Jadi dari situ kita akan menjadi mempertanyakan Tuhan. Jadi kita juga harus sadar, kita harus tahu Tuhan mana yang kita sembah. Jangan sembarangan kita nyembah Tuhan itu ya. Nah, Allah yang kita sembah itu adalah Allah pencipta kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha adil, maha baik, maha pengasih, pengampun, maha kudus, maha tahu, maha ini, maha itu, maha segalanya. Ya. Nah, tapi pertanyaannya apa? Kalau Tuhan maha segalanya, kenapa dia biarkan semua kepahitan ini bisa terjadi? Kita kan sering mempertanyakan itu. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Bukankah dengan mudah Tuhan katanya maha segalanya, mampu merubah yang pahit jadi manis? Saya mau cerita sedikit di sini. Saya punya pengalaman. Dulu pada saat saya mulai mau melayani lebih dalam lagi, berapa belas tahun yang lalu ya. Saya memang udah melakukan pelayanan, tapi saya mau lebih dalam lagi. Saya mau berkomitmen melayani Tuhan, tapi saya malah mendapatkan musibah. Kalau lihat mata kanan saya ini ada sesuatu yang aneh kan. Ini mata kanan saya sekarang sudah buta. Waktu itu cuman gara-gara saya ngucek mata, kejadiannya itu waktu saya ada di lagi rapat sama suster Ursulin, karena saya kebetulan di bagian sarana prasarana, saya sering rapat dengan mereka. Saya ngucek-ngucek, terus saya ngeliat ada benda terbang, saya tangkap gitu loh, kayak laler gitu kan. Gak dapat, suster bilang, oh itu sakit kucing-kucing atau apalah, saya lupa gitu ya. Tapi ada sesuatu yang gak beres. Saya operasi, gagal. Operasi kedua, gagal. Nah, pertama saya sorenya langsung saya ke dokter. Hari Jumat itu, terus dokter bilang, kamu harus dioperasi nanti hari Kamis depan. Saya pikir ini Jumat, Kamis kan masih jauh gitu kan. Dokter bilang, kalau itu kenapa lama banget, kenapa gak bisa, ini kalau urgent gak? Urgent, tapi Kamis aja. Saya tanya kenapa, dia bilang, karena saya cuma melakukan operasi Selasa dan Kamis, dia bilang. Selasa sudah penuh jadi Kamis. Terus akhirnya saya berpikir ini sebetulnya kalau begini kan urgentnya nggak urgent banget gitu kan. Jadi saya pikir udahlah saya ke Singapura aja. Senin saya ke Singapura, itu udah hari Jumat, besok udah malam kan, besoknya udah Sabtu. Senin saya pergi ke Singapura. Ke Singapura saya ke dokter, ya itu. Orang dokter Singapura bilang hari ini saya harus operasi malam ini juga karena udah nggak mungkin. Operasi pertama 2 minggu kemudian gagal, balik lagi, operasi lagi, gagal lagi, operasi lagi. Dan setiap kali operasi itu karena pakai gas atau pakai silikon, saya harus tengkurap.
Bisa kebayangkan badan segede gini, suruh tengkurap, napas tuh setengah mati, udah perutnya keteken, dadanya sesek. Ini susah, jadi saya pakai anduk saya ganjel di sini di kepala. Dan itu selama 24 jam sehari, saya cuman ke belakang sama makan aja yang saya nggak usah tengkurap. Tapi yang lainnya saya harus tengkurap. Ya, saya merasa saya seperti dalam penjara ya. Pikiran saya sehat, badan saya sehat, tapi harus melakukan itu. Dan itu terjadi hampir kurang lebih 10 bulan. Jadi dari pikiran sehat, badan sehat pun akhirnya saya sakit, moral saya sakit. Ya sakit lah, saya jadi sakit, bukan sakit dalam arti badan ya, tapi dalam arti emosional saya sakit, segala macam. Dan saya marah sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan, saya protes sama Tuhan. Ya saya bilang, Tuhan, saya memang bukan orang suci, tapi kan saya nggak jahat-jahat amat gitu loh. Ya, saya bukan orang yang santo-santa gitu, enggak. Tapi saya kan nggak pernah nipu orang, saya nggak pernah nyakitin, ngebunuh orang, nggak pernah. Kalau misalnya nyakitin mungkin ya karena ngomong kepleset gitu ya, mungkin sekali dua kali ada lah. Tapi saya nggak pernah punya niat sampai ngejatuhin orang segala macam gitu. Kenapa begini gitu? Saya marah banget. Sampai terus terang yang kasihan waktu itu istri saya, karena saya udah pelayanan, dari suster usulin tuh 2 hari sekali datang ke rumah, dan saya tidak mau menerimanya. Saya ngunci di rumah, pembantu bilang saya nggak mau terima, jadi saya nggak kasih dia masuk ke kamar saya gitu, kan saya di kamar terus kan, saya nggak kasih masuk. Istri sampai akhirnya dia marah sama saya, dia bilang, ini gue ngomong apa nih sama suster, kan susah, malu katanya. Saya bilang, saya nggak tahu, bilang aja suruh pulang udah. Saya bilang saya nggak mau ketemu aja pokoknya. Akhirnya jadi seperti itu. Kenapa? Saya kecewa sama hidup saya kecewa juga sama Tuhan. Ya, tapi syukur pada Allah karena dalam waktu 10 bulan saya mau merenung, ya mungkin nggak 10 bulan lah, 5 bulan yang saya merenungnya itu, saya sadar saya nggak bisa begini terus. Saya kalau mengandalkan kekuatan diri saya, ya saya akan begini terus gitu loh. Akhirnya saya sadar, mungkin saya harus datang ke Tuhan. Saya harus kembali kepada Tuhan. Tapi mau apa? Doa saya bisa lakukan doa. Tapi baca kitab suci, gimana baca kitab suci? Orang depan mata saya udah langsung ranjang kan? Gak bisa. Ya syukur pada Allah, waktu itu ada teman saya bilang, ada audio Bible nih, mau gak dengerin? Ya akhirnya saya dapat. Saya kan waktu itu masih audio Bible tuh belum ngetop gitu loh. Itu cuma ada satu-satunya, dan itu akhirnya saya kepaksa beli dan agak mahal gitu ya. Jadi beli, saya dengerin gitu loh. Saya dengerin lama-lama, saya bisa senang sama kitab suci, saya jatuh cinta. Akhirnya saya bisa baca tiap hari, saya bisa sekolah kitab suci. Akhirnya saya bisa belajar macam-macam lah dari kitab suci gitu ya. Nah, dari situ saya lihat kenapa saya mencari Tuhan, akhirnya dari yang buruk saya bisa mendapatkan suatu hal yang baik. Sama halnya kayak tadi teman saya itu, dari merasakan kehancuran, dia merasa hidupnya selesai, tapi ternyata Tuhan bisa pakai dia menjadi baik gitu ya. Nah, ada juga teman saya pernah mengatakan gini, kalau Tuhan maha baik, kenapa dia biarkan ada penyakit? Kenapa ada kelaparan, ada perang? Kan Tuhan mampu meninggalkan penderitaan. Nah, ini kebetulan teman saya yang ngomong ini, ya saya nggak bisa ngomong terlalu banyak karena kelihatannya dia sendiri susah menerima Tuhan. Sampai karena ini teman cukup deket ya, hampir 3 tahun saya dampingi dia, seminggu bisa 3 kali saya ajak makan siang. Kita makan siang, kita ngobrol soal Tuhan. Saya cuma cerita kebaikan Tuhan aja dalam hidup saya gitu. Saya ceritain itu. Sampai kurang lebih setelah 3 tahun dia bilang, gue ya pakai bahasa sehari-hari ya, gue tahu Yesus itu Tuhan, tapi gue belum mau ikut dia, gue belum bisa percaya gitu loh. Lu kenapa sih maksain gue terus? Dia bilang gitu. Sampai saya bilang, setan juga bilang dia tahu Yesus Tuhan tapi dia nggak mau ikutin. Lu jangan sampai jadi kayak setan gitu loh. Saya bilang. Terus ya dia ketawa, ya nanti kalau gue udah mau ikut Yesus, gue panggil lu deh. Dia bilang gitu. Ya sudah. Ceritanya saya pikir kadang-kadang orang punya pilihan kan. Dia mau punya pilihan, dia mau ikut Yesus, mau kenal Yesus, atau nggak mau. Jadi saya pikir ya sudah, tanggung jawab saya selesai. Saya udah ngajakin dia udah seperti itu, dia udah tahu itu Yesus, tapi dia nggak mau ikut, ya itu pilihan dia. Ya saya mau apa lagi gitu kan.
Ada juga orang pada saat menderita menyalahkan ke siapa-siapa. Ada misalnya, wah ini gara-gara si Anu nih saya jadi begini, gara-gara si Anu jadi begini. Bahkan hebatnya ada yang bilang, ini kan gara-gara Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu dulu jatuh pada waktu digoda sama setan. Dia bilang, makan buah terlarang jadi terkutuk, dia bilang. Itu di Roma 5 ayat 5, dia bisa quote Alkitab loh. Roma 5 ayat 15, karena pelanggaran satu orang semua jatuh dalam kuasa maut. Jadi gara-gara Adam nih kita semua jadi susah, dia bilang. Nah, ada lagi lebih hebat lagi, pikiran yang menggelitik itu dia bilang apa? Ada yang bilang katanya Tuhan Maha tahu. Kalau tahu malaikat mau memberontak, kenapa nggak dicegah? Kalau tahu Adam dan Hawa bakal jatuh dalam dosa, kenapa didiamin aja? Tuhan kan bisa mencegah itu semua. Gak mungkin dia gak bisa mencegahnya gitu. Nah ini kalau kita gak hati-hati pikiran kita berjalan seperti ini bisa membuat kita menjadi mempertanyakan Tuhan, akhirnya kita bisa menjadi orang yang ateis kan. Itu kan malah berbahaya menurut saya gitu. Nah, sekarang kita kita lihat bersama bagaimana sikap kita saat sedang ada masalah. Ya. Saat kita menderita, bisa aja ada orang yang merasa sedih, marah, kecewa, lari dari kenyataan, tapi ada juga yang menerimanya. Tapi yang paling baik menurut saya, kita pada saat kita ada masalah, kita harus cari Tuhan. Kenapa kita harus cari Tuhan? Karena Tuhan akan merubah dari yang jelek menjadi yang bagus. Kadang juga kita seringkali tanpa sadar saat kita mengunjungi orang yang sedang dalam musibah atau sedang dalam kepahitan, kita sebagai teman tentunya kita mau menghibur kan. Kadang-kadang kita suka bilang, udah kamu terima yang kayak gini, ini rencana Tuhan, kamu harus terima, kamu jangan berontak terus gitu. Halo, bener ini rencana Tuhan? Apa iya Tuhan merencanakan sesuatu yang jelek buat kita? Rasanya bener nggak? Gak mungkin dong, katanya Tuhan kan penuh kasih. Masa Tuhan mau merencanakan kejelekan dalam diri kita? Ya. Kita baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita lihat rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya. Dan Tuhan selalu memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk, pasti bukan dari Tuhan. Memang Yohanes 9, saya lupa ayat 2 atau ayat 3, mengatakan demikian. Waktu itu rasul-rasul ketemu orang buta, dia tanya kepada Yesus, Rabi, orang buta ini lahir dari buta, apakah dosa dia atau dosa orang tuanya, katanya. Tapi Yesus bilang, oh bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya, tapi karya-karya Tuhan akan dinyatakan dalam dirinya. Ya memang ada juga mungkin Tuhan mau pakai seseorang untuk memuliakan namanya, bukan karena kesalahannya dia saja. Tadi saya dibilangin sama Ibu Lis, biasanya sampai jam 9 ya. Saya mesti ngebut. Sorry. Oke. Ya, kita lihat sekarang siapa itu Tuhan ya. Kita semua tahu Tuhan ini gak sih? Ya. Oke. Kita tahu Tuhan yang kita sembah itu adalah siapa. Sebelum kita menyalahkan orang lain, sebelum kita menyalahkan Tuhan, kita mesti pikir, siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Tuhan yang powerful, ya, setuju kan? Tuhan yang omnipoten, setuju. Terus Tuhan yang mengontrol semuanya, segalanya, yes and no. Kenapa yes and no? Nanti kita lihat. Tuhan yang sangat berkuasa, yes.
Tuhan yang mampu segalanya, yes. Tuhan yang mengasihi kita, yes. Tapi kita harus ingat, Tuhan beri manusia kebebasan. Dia beri kebebasan untuk memilih yang seperti tadi saya katakan di awal ya. Tuhan memberikan dia kebebasan. Dan Tuhan menghargai kebebasan setiap orang dan menghargai pilihan. Manusia setelah kenal Tuhan bisa menerimanya, percaya, tapi ada juga yang menolaknya. Jadi kita nggak bisa memaksakan hal seperti itu. Nah, jadi kenapa kalau dibilang Tuhan apa mengontrol segalanya? Yes dan no, dia bisa mengontrol, tapi dia menghargai keputusan orang lain. Dia menghargai keputusan kita manusia. Nah, tentunya keputusan kita ini jangan sampai salah. Gitu. Yang jadi masalah, kita apa masih mau menyalahkan aja? Saat kita mengalami kepahitan, bagaimana sikap kita? Kita cuma kesel, marah, sedih, yang seperti saya, kabur dari Tuhan, atau kita mencari Tuhan, mendekat sama Tuhan. Kalau kita mendekat dari Tuhan, ya itu yang jelek bisa menjadi yang baik. Nah, kadang-kadang orang macam-macam. Pada saat mengalami kepahitan, ada orang yang sampai hancur, dirinya hancur benar-benar sampai, ya itu mungkin bisa sampai playing God, bunuh diri segala macam. Tapi ada juga yang hatinya menjadi keras kan, menjadi keras, udah pokoknya udah nggak mau tahu semuanya, yang nggak usah ngomong soal Tuhan segala macam, udah jadi keras. Tapi ada juga orang yang setelah mengalami kepahitan itu, dia pakai itu sebagai kesaksian dia untuk memuliakan nama Tuhan. Akhirnya seperti analogi kentang, telur, dan kopi. Kita tahu kalau kentang, kalau direbus jadi lembek. Kalau kelamaan hancur kan, jadi lodoh lah gitu ya. Kalau telur jadi keras. Tapi kita bisa belajar dari kopi yang kalau di brew jadi harum. Kita bisa mengharumkan nama Tuhan. Nah, kenapa kita perlu mencari Tuhan saat mengalami keterpurukan? Ini kita semua tahu lah. Kita mencari Tuhan karena kita tahu kita ini bukan siapa-siapa. Seperti yang saya alami, saya sadar ternyata saya bukan siapa-siapa. Pada waktu saya sakit itu, kalau saya nggak mencari Tuhan, mungkin saya nggak akan ada di sini hari ini. Kenapa saya katakan demikian? Pada waktu itu saya orang yang sangat sombong, bukan sombong ya, sangat sombong. Kenapa? Saya merasa saya punya kemampuan yang jauh di atas orang, bukan cuma di atas rata-rata. Saya merasa seperti itu. Karena dulu apa yang saya rencanakan itu pasti terjadi. Bukan pasti, saya udah ngalamin sendiri gitu loh. Jadi karena itu saya makin lama jadi makin sombong. Sampai saya bikin satu target dalam hidup. Umur 30 tahun saya harus punya apa, 35 tahun saya harus mencapai apa, 40 tahun mencapai apa. Yang paling gila saya sampai umur 45 tahun saya bilang, saya akan retire, saya akan pensiun. Terus terang mungkin saya agak ke bawah sama bukunya Robert Kiyosaki. Pernah dengar ya Robert Kiyosaki? Retire Young and Retire Rich. Ya. Ini terjadi kenapa? Mungkin karena saya punya ini karir memang cukup baik waktu itu. Saya umur 29 tahun saya udah masuk ke jajaran direksi walaupun junior director gitu ya. 28 tahun saya masuk ke satu perusahaan konglomerasi yang saya bisa masuk dalam daftar di jajaran itu. 30 tahun saya bisa begini, 40 tahun gitu. Jadi saya udah ngerasa sombong. Saya lupa, saya ngerasa diri saya hebat. Saya lupa itu semua karunia dari Tuhan. Saya sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Bayangin mencuri dari ibu aja saya tangkap polisi kan, kalau mencuri Tuhan gimana? Bahaya kan? Nah kalau saya nggak waktu itu saya kalau nggak ngalamin ini saya bisa berefleksi, mungkin saya udah kacau. Semenjak itu saya jadi sadar, ternyata uang bukan segalanya. Saya nggak meninggalkan itu semua, ya akhirnya saya jadi mulai mewartakan. Karena saya baru sadar itu bukan segalanya gitu. Yang segalanya itu ya tergantung dari yang di sana gitu. Seperti itu. Tapi butuh keterpurukan, butuh kepahitan, butuh penderitaan untuk bisa menyadari itu. Butuh suatu harga yang harus saya bayar. Ya.
mau ya. Oke. Nah, kita lihat di sini, kita tahu sekarang dari Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kenapa kita dari belajar dari Roma 8:28 ini, kita lihat yang saya bilang teman saya itu anaknya meninggal, terus dia membuat kesaksian, saya tahu, saya pernah ikut lihat dengar kesaksian dia buat kesaksian, dia bilang anaknya itu menjadi malaikat buat hidup dia. Anaknya itu berkorban supaya saya selamat. Dia bilang, saya yakin anak saya udah selamat, kata dia. Ya memang saya rasa benar juga ya, anaknya itu udah selamat. Anaknya ini memang istimewa sekali. Anaknya ini pinter sekali, di angkatannya dia tuh bukan cuma juara umum, bahkan kepala sekolahnya bilang ini anak belum pernah dia ngajar lihat anak sepinter ini dan sebaik ini. Kenapa dibilang baik? Dalam setiap minggu dia pulang sekolah, dia kumpulin teman-temannya yang misalnya nggak bisa matematika. Senin dia ngajarin matematika 1-2 jam setelah pelajaran selesai. Dia ngajarin teman-temannya. Selasa ngajarin kimia, Rabu fisika, ini ngajarin yang lain lagi. Sampai pastor aja itu bilang, wah ini anak istimewa gitu. Bisa sampai seperti itu. Nah, tapi bapaknya juga dari keterpurukan, karena ini anak laki satu-satunya yang dianggap dia sangat mengharapkan, akhirnya meninggal, dan dia bilang dia jadi malaikat buat saya. Kalau enggak, saya enggak akan selamat. Karena bapaknya itu pun mungkin mirip kayak saya. Jadi mulai mengandalkan diri sendiri gitu. Dan juga kasus saya juga, mungkin kalau saya enggak mengalami seperti ini ya, saya pun enggak bisa melihat sesuatu yang keindahan. Jadi kita lihat Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi dia. Tuhan mampu merubah dari yang buruk menjadi yang baik. Dari berita duka cita menjadi berita sukacita. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan buat kita. Ini yang perlu kita ingat. Oke, saya cerita sedikit. Ini sih cerita yang saya dengar, tapi rasanya juga nggak 100% nggak 100% benar ini, karena menurut orang lah ya. Nah, dia bilang kalau kita meninggal ya, itu pada saat kita meninggal kita akan melihat sendiri video perjalanan hidup kita. Pernah dengar nggak seperti itu? Kalau kita meninggal kita melihat video perjalanan hidup kita. Pada waktu kita lahir, orang tua kita bahagia. Ya tentunya kita ambil yang umum ya, bukan anak yang dilahirkan tidak diinginkan gitu ya, yang normal gitu. Waktu kita lahir orang tua kan pasti wah sukacita, dia senang banget gitu kan. Warga, opa, oma, semua kakek nenek akan turut bersukacita. Terus pada saat mulai sekolah dia boleh bertambah teman lagi. Begitu dia mulai agak remaja, mulai menyukai lawan jenisnya. Tapi ingat pada waktu dia menerima Yesus, dia ketemu Yesus, perjalanan hidupnya dari satu pasang kakinya menjadi 2 pasang. Kenapa? Karena Yesus mendampingi dia. Dalam perjalanan itu dia ngelihat, oh pada waktu saya happy, dia lihat, loh kok langkah kaki saya lebih di depan, Yesus di belakang. Dia lihat, terus pada waktu dia lagi happy banget, udah mulai nyerong jalannya, nyerong ke kanan. Tapi Yesus ngedeketin, balikin lagi ke tengah lagi. Pada saat satu tertentu dia jalan agak ke kiri jauh, dipanggil Yesus untuk jalan lagi. Nah, terus pada saat dia biasa-biasa, Yesus ada di sampingnya. Pada saat dia sedang sedih, juga dilihat Yesus nemenin. Sampai akhirnya dia tanya, Tuhan, Engkau kok setia bener nemenin aku? Dia bilang. Terus Yesus dengan tersenyum bilang, ya, aku sangat mencintaimu anakku, katanya. Terus apa benar? Ditanya lagi, apa benar Tuhan nemenin saya terus, katanya. Sedetik pun aku tidak pernah meninggalkan kamu, kata Yesus begitu.
Ya udah, benar ya Tuhan, kamu tidak pernah meninggalkan aku. Ya, kata Yesus. Sampai dalam perjalanan lagi, dia ingat pada saat dia sedang dalam mengalami keterpurukan yang paling dalam, yang udah seperti udah nggak ada harapan lagi, dan dia rasanya udah nggak mungkin bisa menjalaninya lagi. Dia lihat, nggak mau lagi. Nah, dia lihat kok langkah kakinya tinggal satu. Dia bilang, nah Yesus, engkau ninggalin aku, katanya. Padahal engkau tahu ini saat-saat tersulit aku. Saat aku butuh support, engkau nggak ada. Pada saat aku butuh seseorang yang menopang aku, engkau pergi, kau bilang katanya, kau mengasihi aku. Mana nih kok tinggal kaki aku, katanya. Terus Yesus bilang, anakku, sedetik pun aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku tetap bersamamu. Coba kamu lihat lagi, itu siapa, katanya. Ternyata kaki itu, jejak kaki Yesus yang menggendong dia. Yesus bilang, aku tahu itu saat engkau sudah tidak mampu lagi berjalan. Jangankan berjalan, berdiri saja engkau sudah tidak mampu. Makanya aku menggendongmu, aku yang membawa engkau jalan sampai ke ujung, sehingga engkau bisa melewati jalan yang sulit itu, jalan yang terjal itu, katanya. Oke. Nah, saat menghadapi masalah, kita mesti berserah dan juga berdoa. Saya ada cerita sedikit di sini. Mungkin berapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu. Anak saya dulu setelah lulus dari master, dia sempat kerja di Amerika selama 5 tahun kurang lebih. Nah, pernah kami mencoba mengunjungi dia. Nah, biasa kan kalau pergi ke luar negeri itu kita nyari tiket yang murah kan. Jadi saya beli tiket jauh hari sebelumnya. Saya beli nyari tiket yang agak murah. Nah, ya kalau yang murah kan tahu non ini, non itu, non apa, non reroute, non refundable, non ini, non itu, pokoknya udah mati aja harus ikutin jadwal itu. Nah, singkat cerita, saya pergi itu naik China Southern, transitnya di Guangzhou. Saya lihat transit masih ada waktu 2 jam. Saya bisa bilang misalnya kita makan yuk, saya bilang. Saya cari makanan, saya lihat ini nanti berangkatnya naik gate yang pesawatnya kita naik dari gate ini gitu. Kita lihat nggak jauh gate-nya. Saya bilang sama saya, ini gate paling 10 menit lah jalan, karena saya udah lihat gate cuma ada panah ke situ gitu loh. Nggak jauh. Jadi saya makan, selesai makan kira-kira 45 menit sebelum boarding, saya bilang sama saya, yuk kita jalan. Sebentar, dia lagi telepon sama papahnya. Saya tungguin, cepetan. Udah 10 menit, kira-kira sampai 10-15 menit, akhirnya baru dia selesai, kita jalan masih setengah jam. Saya pikir 10 menit masih keburu. Nah, waktu jalan saya ketemu toilet, saya sakit perut. Saya bilang, udah saya ke toilet sebentar, paling 5 menit lah. Keluar, nggak taunya begitu saya keluar, yang namanya panahnya itu panah terus gitu loh. Jauhnya bukan main, sampai akhirnya dari jalan sampai lari ke sana. Kira-kira 50-60 meter lagi sampai, saya masih lihat orang masih masuk gitu loh. Ya karena saya udah lari, saya pikir udah ada orang masuk, saya jalan pelan. Sampai sana tuh orang itu udah tutup pintunya, itu komputer diceklik. Pas saya sampai pasti diceklik sama dia gitu. Jadi udah ditutup. Saya udah di denied boarding. Saya bilang, loh saya udah sampai sini. Kamu telat katanya 5 menit. Saya bilang, loh ini masih 15 menit. Kan kamu bilang 15 menit. Ya nggak bisa katanya. Pokoknya kita udah ngomongin, saya bilang tolong dah saya mesti nyamperin anak saya. Nggak bisa katanya. Dia bilang gitu. Akhirnya saya digiring bawa ke tempat lain. Karena tiket saya murah itu, angus semua tiket saya. Jadi tiket saya angus dan saya disuruh beli tiket lagi di sana. Saya lupa angkanya tapi kurang lebih berdua tuh $4.000 berdua. Waduh, saya pikir ini mau murah malah jadi mahal gitu loh. Ya terus udah gitu ketemu orangnya, dia ketika cari mau berangkat lagi kapan gitu kan. Besok nggak ada lagi, anak saya di San Francisco. Nggak ada besok, nggak tiap hari terbang dia bilang. Mungkin nanti ada lagi 2 hari lagi. Saya bilang kemana lagi, mana lagi deh. Saya nggak bisa keluar dari airport karena saya nggak punya visa Cina. Jadi saya bilang udah lagi itu saya udah bingung. Saya bilang sama saya, doa, kita harus doa gitu. Jadi dia bilang tunggu ya, dia mau cariin segala macam, terus ditinggal pergi. Udah tinggal pergi, kita rosario. Begitu ada yang keluar kita tanya lagi, saya nggak tahu masalahnya gitu. Saya didiemin hampir 1,5 jam kira-kira. Itu udah dari jam 11 sampai mungkin 1:30 pagi. Kita rosario terus pokoknya. Begitu ada orang keluar saya tanya, banyak yang nggak mau peduli juga gitu. Sampai akhirnya ada satu
wanita, masih muda sih, paling umur 30 tahun lah gitu. Ya saya samperin, saya ngomong lagi sama dia. Terus dia bilang, kamu ya yang terlambat ya, katanya tadi dia bilang. Wah, saya diomelin sama dia. Gak boleh begitu gini. Saya bilang saya sakit perut segala macam, saya ceritain lah kasusnya gitu loh. Wah, tapi nggak bisa, dia bilang. Kayak begitu dia bilang. Saya bilang oke, cariin saya tiket deh supaya saya bisa pergi, karena tiket saya angus semua. Bahkan yang pulang dari Amerika ke Indonesia juga angus. Jadi saya pikir yang penting saya bisa sampai Amerika dulu, ntar dari sananya saya bisa beli lagi dari sana lah. Singkat cerita, dia coba ketik gitu. Terus saya bilang, sebetulnya saya tuh bukannya mau ini, tapi saya sakit perut, daripada nanti kalau saya paksakan saya naik pesawat terjadi yang enggak kan kamu juga repot, saya bilang. Terus dia nanya, lu bener sakit perut gitu, are you serious you having stomach aches gitu? Saya bilang, ya memang saya sakit, saya bilang. Dan saya pikir tuh gate-nya deket, nggak taunya jauh banget, saya bilang. Saya sampai lari, dan saya masih lihat orang masuk begitu. Saya bilang begitu, akhirnya dia bilang, dia ketik-ketik lagi, dia bilang, oke deh, sekali ini kamu saya kasih ampun, saya kasih kamu naik pesawat besok, tapi nggak ke SF, ke LA katanya. Oh nggak apa-apa dah, saya bilang, mana aja deh, yang penting saya masuk Amerika, saya punya visa sebabnya. Udah, akhirnya dikasih. Bahkan habis gitu dia bilang, oke deh, yang pulang dari Amerika saya hidupin lagi katanya. Dia kasih. Wah, buat saya itu mujizat. Saya bilang sama istri saya, kita jangan pernah menyepelekan kekuatan doa. Ya itu saya ngerasa kita doa terus, kita pada waktu itu kan bisa aja saya ngomel-ngomel gak berdoa, tapi kita cuma doa terus. Istri saya juga doa terus, sampai itu istri saya bilang, gua belum pernah nih doa rosario sampai berapa putaran, dia bilang terus gitu loh. Ya itu yang mau saya cerita. Jadi ada masalah, kita kembali ke Tuhan, kita berserah, dan jangan lupa kita berdoa sama Tuhan. Oke. Nah, kita semua tahu kan ini siapa? Bunda Maria. Masih ingat nggak? Ini kira-kira kisah ini ada di mana? Kisah ini adalah pada saat Maria menerima kabar gembira bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Masih ingat kan? Ya. Ini ada di peristiwa gembira yang pertama. Sebetulnya kalau kita boleh berefleksi, 2000 tahun yang lalu di Timur Tengah kejadian seperti ini kira-kira peristiwa gembira atau peristiwa apa? Pada zaman itu kalau seorang wanita ketahuan hamil sebelum menikah, hukumnya apa? Rajam sampai mati. Apakah hukuman rajam sampai mati peristiwa gembira? Enggak kan? Itu peristiwa apa? Ya seperti segala macam lah, itu pokoknya peristiwa yang bukan main lah ya. Tapi Maria katakan apa? Terjadilah padaku seturut perkataan. Maria punya iman. Maria punya iman. Tuhan merubah dari peristiwa duka cita menjadi peristiwa gembira. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan segala abad. Amin. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan, Pak. Terima kasih Pak. Oh iya. Ini doa permohonan ya Pak? Ya. Boleh kita berdua Pak di sini Pak? Kita berdua. Kita sama-sama pegangan tangan. Mari kalau boleh saya undang bangkit berdiri. Kita berdoa bersama. Tangan kita arahkan semua ke sini.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Allah pemberi kehidupan. Kami sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini kami yang rindu akan kasih-Mu, kami yang rindu akan cinta-Mu, boleh hadir berkumpul di sini untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Kiranya firman itu boleh kami endapkan dan kami boleh bagikan juga kepada orang-orang sekeliling kami. Bapa, di hadapan kami ini juga ada banyak permohonan dari anak-anak-Mu yang ingin kami mohon dan sampaikan kepadamu. Kiranya Kau berkenan melihat permohonan ini dan boleh mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah ini jadi kebaikan bagi mereka dan boleh terus memuliakan nama-Mu. Biarlah apa yang Kau kabulkan ini bisa senantiasa memuliakan nama-Mu dan bisa membuat saudara-saudara kami hidup dengan lebih bersukacita. Bunda Maria, Bunda yang kami kasihi, Bunda yang selalu menolong kami, tolong kami, berdoalah bersama kami agar supaya apa yang jadi permohonan dari saudara-saudara kami ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami dan boleh dikabulkan oleh anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, doa ini kami doakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami, yang hidup dalam kuasa-kuasa Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Purnomo, Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Ya, mari kita naikkan pujian ini. Siapakah aku di hadapan Tuhan ini? Aku di hadapan-Mu Tuhan, curahkan cinta-Mu. Artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Ku menyambut tubuh darah-Mu dan banyak dosa-Mu. Seiring dari cinta-Mu, terangkan hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu. Karena aku katakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu. Tempatkan untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Silakan, ada pengumuman dari pengurus. Baik, shalom semuanya. Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran semua Om Tante. Juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pembicara malam hari ini, Bapak Purnomo Budi Harjo. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan Yesus memberkati. Juga untuk tim pujian yang malam hari ini bertugas, untuk Bapak Toton dan juga Ibu Lili Toton dalam keyboardis. Boleh tepuk tangan dulu buat tim pujian kita yang luar biasa memberkati kita malam hari ini. Ya, kemudian kepada petugas LCD juga dan semua petugas yang telah bertugas pada malam hari ini, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan kita semua.
Malam hari ini ada beberapa pengumuman. Itu untuk PD selanjutnya di PD hari Selasa. PD Selasa pagi. Ya, 19 Desember 2023 jam 10 tempatnya sama. Itu akan renungan dibawakan oleh Bapak Berman Ali. Ya, tempatnya di sini juga, silahkan datang buat yang mau datang di Selasa pagi jam 10. Dan untuk yang Kamis malam, itu pertemuan tanggal 21 Desember, pembicaranya renungan dibawakan oleh Bapak Dr. Juan Lee. Ya, temanya masalah itu baik. Jadi Bapak Ibu semua, kami sangat mengundang kehadirannya, boleh ajak teman-temannya, keluarganya untuk datang di PD Selasa pagi ataupun Kamis malam. Pengumuman selanjutnya itu adalah acara Natal kita, tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi PDKK Santo Yakobus malam pagi lansia itu berkolaborasi merancang acara Natal bersama, Natal dan Tahun Baru. Itu yang akan kita adakan pada tanggal 6 Januari. Ya, lokasinya di Pegangsaan 2, Sekolah Santo Yakobus lantai 5. Acara mulai start jam 17, jam 5 sore sampai jam 9. Nah, pembicaranya luar biasa, itu ada Romo Romanus, Romo Stevinarto, dan juga Pak Benyamin Ratu. Nah, acaranya ada apa aja? Itu ada makan malam bersama tentunya, ada perform dari Panti Asuhan YPU, kemudian ada performance Santa Claus, dan juga pelayanan doa buat kita semua. Jadi diharapkan partisipasi Bapak Ibu boleh disebarluaskan pengumuman ini kepada keluarga, lingkungan, wilayah, ataupun kerabat-kerabat di manapun Bapak Ibu berada. Itu aja, the next pengumuman. SOS doa buat Bapak Ibu yang merasa ingin menceritakan masalahnya butuh didoakan, boleh ini paroki menyediakan. Itu nomor teleponnya telah tersedia 0888 550 1028. Dan tentunya pelayanan doa ini rahasia terjamin Bapak Ibu. Kemudian untuk hari ini yang pertama kali hadir, boleh angkat tangan. Bapak Ibu, Pak Budi ya, Pak Purnomo, iya. Selain itu umat ada yang baru hadir malam hari ini, boleh lambaikan tangan. Sudah biasa, sudah pernah hadir semua. Oke, puji Tuhan, tepuk tangan buat kita semua. Berarti tugas Bapak Ibu, termasuk saya juga, kita semua harus ngajak temannya, ngajak saudaranya, ngajak keluarganya, anaknya mungkin, atau siapa, adik kakak, boleh diajak, biar bangku-bangku kosong yang ada di sini boleh penuh. Amin Bapak Ibu? Amin, puji Tuhan ya. Kemudian Bapak Ibu juga yang ingin langsung didoakan malam hari ini, boleh nanti menghubungi pengurus di bagian area belakang. Demikian pengumuman malam hari ini, sekian, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan PD selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Herman. Baik, Bu Bapak yang kasih Tuhan, kita akan tutup persekutuan doa ini. Tapi sebelumnya kita ungkapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus ya, yang sudah memberkati kita semua malam hari ini. Kita naikkan pujian. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri,
syukur bagimu. Syukur bagimu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita ambil sikap doa, kita tundukkan kepala. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk segala berkat-Mu yang boleh kami nikmati. Apapun itu Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami bersyukur Bapa jika pada malam hari ini kami boleh Engkau ingatkan kembali bahwa setiap permasalahan di dalam hidup yang kami alami mungkin tidak terlalu indah, mungkin tidak terlalu mudah, tetapi Engkau mengizinkan kami untuk boleh melewati setiap masalah atau apapun Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau Allah sendiri yang telah merancangkan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Bapa di dalam-Mu dan bersama-Mu Tuhan, kami boleh menjalani hidup kami hari-hari yang akan datang. Dan kami percaya, kami membawa setiap harapan-harapan kami. Biarlah hanya di dalam-Mu, bersama-Mu Tuhan, kami boleh menjalani sesuai dengan apa yang telah Engkau kehendaki, apa yang telah Engkau rancangkan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kekuatan, untuk setiap apapun yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih untuk setiap para malaikat-malaikat yang telah Engkau kirimkan bagi kehidupan kami untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mengirimkan Pak Purnomo beserta istri yang malam hari ini untuk boleh bergabung bersama kami, dan Engkau mengumpulkan setiap kami di tempat ini. Tuhan, biarlah pada masa akhir ini Tuhan, kami hendak pulang dan kami menyerahkan perjalanan kami pada malam hari ini, sekiranya kami boleh dapat sampai dengan selamat di rumah kami masing-masing tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan kami percayakan seluruh kehidupan kami, Engkau yang memberkati di dalam setiap pekerjaan, pelayanan, ataupun dimanapun kami Engkau utus Tuhan. Pakai kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang kami temui. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang hidup kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sampai jumpa. Yesusku, Tuhan memberkati. Tuhan anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagi Tuhan adakan syukur bagi syukur bagimu. Terima kasih, Tuhan memberkati.